apa yang datang setelah modern. Umat Kristen yang hidup mengalami perubahan era yang berbeda. Perlahan dunia modernitas dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik atau bisa saja dikatakan buruk, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan dapat saja terjadi, seperti juga era modernitas ke era postmodernitas. Satu, tentang zaman ini. Berdasarkan krisis yang telah dibuat oleh Peter Hodgson dan karakteristik postmodernitas, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan semacam itu dapat ditentang dan menyarankan bahwa keterlibatan eklesiologi dengan postmodernitas dan pluralisme itu sendiri memberikan cahaya yang kritis, namun pada akhirnya positif dan penuh harapan baik pada era maupun pluralitas yang menjadi ciri khasnya. Memang, mungkin pluralitas atau kesatuan dalam keragaman adalah konsep atau kunci utama untuk memahami era postmodern pada umumnya dan prospek eklesiologi serta kehidupan dan misi gereja pada khususnya. Yang kedua, tantangan postmodern khusus eklesiologi. Tantangan yang dihadapi gereja bersifat praktis serta budaya dan teoritis. Dampak tren politik, ekonomi, dan budaya utama terhadap gereja dan eklesiologi sama-sama ditandai, misalnya politisasi generasi 1960-an dan ancaman perang nuklir. Menurut Lyotard, benar dalam mendefinisikan postmodern secara singkat sebagai ketidakpercayaan terhadap metanaratif, maka kekristenan pada umumnya menghadapi tantangan yang besar. Ya, teman-teman, kita masuk pada yang berikut, yaitu B, postmodernitas, teologi, dan gereja. 1. Dampak eklesiologi dari keragaman teologi postmodern. Kecenderungan dan tantangan yang menyertai era postmodern juga menjadi faktor dalam mengembangkan lebih lanjut potensi eklesiologi besar yang ditawarkan oleh keterlibatan eklesiologis baru-baru ini dengan ilmu-ilmu sosial untuk menginformasikan pemikiran eklesiologis. Namun, beberapa sarjana dengan keras menghindari keterlibatan interdisipliner seperti itu, seperti yang akan kita lihat. Yang kedua, prospek bagi gereja di dunia modern. Perkembangan agama pada zaman dahulu dan sekarang tentu saja muncul tantangan yang serius. Dilakukanlah berbagai pendekatan modernitas dengan menyelamatkan apa yang baik dan menjauhi hal yang buruk demi misi gereja menghidupkan dan memberitakan Injil. Berikut adalah C, sekolah postmodern, refleksi teologis, reaksi dan konstruksi. Garis perkembangan dapat dipetakan dari demitologisasi doktrin Kristen yang diilhami oleh eksistensialis dari tahun 1930-an dan seterusnya ke teologi sekuler, dan keyakinan yang terus menurun bahwa prinsip-prinsip iman harus dipahami secara literal. Jadi, gereja melayani fungsi sosial dan spiritual dan memenuhi kebutuhan positif tertentu, tetapi superioristik, transendental. Untuk beberapa, bahkan klaim sakramental dalam setiap arti literal sebagai lawan kiasan atau eksistensial harus dibuang oleh gereja untuk lebih humanistik sosial. 1. Dekonstruksi gereja. Teologi postmodern dekonstruktif atau eliminatif menghilangkan kebutuhan akan pandangan dunia dengan mendekonstruksi konsep-konsep yang diperlukan untuk pandangan dunia seperti Tuhan, diri, tujuan, makna, dan sejarah. Yang kedua, postliberalisme dan eklesiologi naratif. Karya eklesiologis dari pendekatan semacam itu adalah bahwa gereja dipandang sebagai bentuk komunitas yang dapat menawarkan dunia postmodern yang tidak pasti, sebuah jalan maju yang menentukan melalui kebingungan dan fragmentasi yang menimpa masyarakat kontemporer. Yang ketiga, gereja yang baru muncul. Gerakan gereja yang baru muncul dicirikan oleh budaya gerejawi yang lebih amorf dan terdesentralisasi, dan budaya yang berusaha untuk merangkul dunia postmodern dan semua kekayaannya, khususnya budaya internet dan multimedia yang menawarkan kesempatan yang sebelumnya tidak
tertanding untuk debat, diskusi, dan dialog. Yang berikut reformasi transdenominasi. 1. Eklesiologi kontra postmodernitas, sebuah gereja di luar kritik postmodern. Banyak suara yang diprihatin tampak bahwa berbagai teolog dan juga pejabat gereja semakin mengadopsi posisi yang bahkan mencerminkan dalam beberapa hal kemerosotan postmodern menuju suatu bentuk fundamentalisme. Yang kedua, eklesiologi postmodern yang reaksioner dan konservatif. Postmodern yang konservatif dan reaksioner itu adalah bagian dari perkembangan transdenominasi yang lebih luas dalam kekristenan yang terkait dengan pembagian-pembagian yang disebutkan di atas di sepanjang proses gereja dunia. Sekarang kita beralih untuk mengeksplorasi satu contoh yang sangat menonjol dari pergeseran eklesiologi postmodern. Yang ketiga, ortodoksi radikal. Ortodoksi radikal adalah teologi yang memediasi politik, etika, filsafat, dan estetika tanpa menjadi korelasionis dan mengakomodasi semangat modern. Ini postmodern hanya dalam hal itu mengubah keungguhan filosofis yang menjadi poin postmodernitas. Yang keempat, penduduk alien eklesiologi Stanley Hauerwas. Karya Stanley Hauerwas jelas merupakan salah satu contoh utama munculnya reformasi transdenominasi. Dia menyatakan bahwa modernitas dan postmodernitas keturunan bajingannya hanyalah refleksi dari upaya Kristen untuk membuat Tuhan tersedia tanpa perantaraan gereja. Gereja menjadi komunitas karakter telah mengalami generasi sarjana Kristen yang mencari perlindungan dalam apa yang mereka anggap sebagai badai postmodern. Yang kelima, mematahkan kesejajaran transdenominasi. Beberapa perkembangan dalam gereja Katolik Roma resmi dalam beberapa dekade terakhir telah ditafsirkan sebagai respon reaksioner yang meningkat terhadap tantangan. Yang keenam, restorasionisme eklesiologis normatif. Seorang teolog, Joseph Ratzinger. Penjelajahan teologis Ratzinger mengambil cinta rasa eklesiologi sejak awal dengan disertai doktoralnya mengeksplorasi tema-tema utama dan rumah tangga Tuhan dalam tulisan Agustinus dari Hippo. Eklesiologi Ratzinger juga menginformasikan pemahamannya tentang teologi dan peran teologi pada khususnya. Yang berikut, apa yang terjadi setelah saat ini? Eklesiologi konstruktif dalam konteks postmodern. Beberapa contoh kolektif dan individual. 1. Tangkapan Injil terhadap postmodernitas. Seorang teolog, Stanley Grenz, dan eklesiologi komunitarian pasca konservatif. Penekanan terhadap komunitas gereja harus mengikuti pemahaman sosial tentang Tuhan Kristen dan bagaimana komitmen terhadap komunitas adalah apa yang membedakannya selama berabad-abad dan harus melakukannya di era postmodern. Yang kedua, praktek komunikatif dan revisionisme. Pencerahan dan modernitas secara umum, karyanya yang paling spesifik merujuk pada eklesiologi adalah teori tindakan komunikatif 67 di mana norma dan mode wacana dapat disalurkan menuju tujuan yang berusaha untuk secara radikal memperluas sebagian energi pembebasan pencerahan ke dalam setiap bidang keberadaan manusia. Yang ketiga, merangkul pluralisme lagi. Liberasionis, feminis, kontekstual, dan perspektif eklesiologis antar agama. Teologi kontekstual dan komparatif telah membentuk eklesiologi kontemporer secara konstruktif dalam banyak cara yang berbeda. Berkaitan
Dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, kita telah melihat bahwa munculnya berbagai bentuk teologi dunia ketiga dan eklesiologi, inkulturasi, dan praktik gerejawi dan liturgi mereka sendiri yang sangat berbeda. Yang keempat, bentuk eklesiologi komparatif. Dan hermeneutis tertentu. Seorang teolog, Mudge, telah berusaha untuk merenungkan isu-isu paling menantang yang dihadapi gereja di zaman pasca modern. Jelas bahwa banyak pemikiran Mudge di sini dapat diterapkan di luar komunitas Kristen dan bahkan di luar komunitas iman itu sendiri. Terlepas dari perbedaan kita semua memikul tanggung jawab hermeneutis terhadap satu sama lain, mendengar secara akurat dan menjawab dengan adil. Yang kelima, eklesiologi komparatif dan Rager-Haig. Eklesiologi komparatif berusaha untuk mengontraskan perbedaan pendekatan dan manfaat sosial eklesiologi yang dilakukan dari titik awal yang digambarkan masing-masing sebagai dari atas dan dari bawah. Yang berikut adalah penutup. Kekristenan dapat menerangi sensibilitas postmodern. Demikian juga postmodern memiliki. Yang berikut adalah penutup. Kekristenan dapat menerangi sensibilitas postmodern. Demikian juga postmodernitas memiliki sebuah pelajaran bagi kekristenan. Dan jika era postmodern kita menawarkan begitu banyak cara yang berbeda di dunia, kelainan dan perbedaan adalah kunci utama untuk mengembangkan eklesiologi postmodern di manapun. Kami telah berusaha untuk mengeksplorasi berbagai perspektif eklesiologi sepanjang spektrum postmodern itu. Kami menyimpulkan dengan memuji keterlibatan komparatif dengan dunia, keterlibatan yang tidak hanya mengakui realitas pluralisme tetapi merayakannya sebagai ciptaan Tuhan sendiri.